Halo, selamat pagi Bu Hana dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proyek ujian akhir semester mata kuliah Soft Skill kelas 1311. Untuk kelompok 2 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ermi, Justina, Yesni, dan juga Natalia. Selamat menyaksikan. Untuk proyek ini, kasus yang kami gunakan adalah kenaikan harga beras. Beberapa sumber yang kami gunakan sebagai berita atau acuan dalam mengerjakan proyek ini, diantaranya yang pertama itu berita tentang harga beras yang melonjak naik di 268 kabupaten atau kota. Kemudian berita yang kedua itu tentang penyebab yang mengakibatkan harga beras terus melonjak naik. Kemudian berita yang ketiga dan keempat ini masih tentang penyebab lain yang dapat menyebabkan kenaikan harga beras di Indonesia. Selanjutnya, berita ini tentang bagaimana upaya dari pemerintah yaitu Joko Widodo sendiri dalam mengatasi atau turun tangan dalam menanggapi kenaikan harga beras di Indonesia, dan juga ada beberapa berita tentang penyebab kenaikan harga beras. Dan yang terakhir ini juga masih tentang upaya dari pemerintah, yaitu di mana pemerintah sendiri mengupayakan beras impor untuk menanggapi kenaikan harga beras di Indonesia sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Klaim adalah penggabungan beberapa kata untuk menjelaskan fakta atau kebenaran dalam suatu berita secara deklaratif. Klaim dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada klaim faktual, klaim yang menjelaskan fakta, dan yang kedua, ada klaim nilai atau perspektif yang menjelaskan opini dari seseorang, dan yang ketiga, ada klaim subjektif atau klaim yang menjelaskan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalam satu berita yang dipercaya oleh seseorang berdasarkan pemahaman sendiri. Yang keempat, ada klaim non-subjektif atau klaim yang menjelaskan tentang kebenaran atau ketidakbenaran yang dipercayai oleh seseorang berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Berikut ada contoh klaim faktual. Perubahan iklim menyebabkan gagal panen dan produksi beras pada tahun 2023 yang berkurang. Yang kedua, ada klaim nilai atau perspektif. Presiden Jokowi menyatakan bahwa perubahan iklim dan cuaca menyebabkan gagal panen pada beberapa wilayah di Indonesia. Selanjutnya, ada klaim subjektif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menduga adanya praktik kartel karena terjadinya kenaikan harga beras dan minimnya pasokan di pasaran. Klaim non-subjektif, di mana fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu air laut yang menyebabkan musim tanam menjadi terlambat. Yang selanjutnya yaitu pola deduktif spesifik. Pada kasus ini kami mengambil 5 pola deduktif spesifik, yaitu modus ponens, modus tollens, silogisme disjungtif, dilema, dan juga silogisme hipotetis. Modus ponens sendiri merupakan suatu kemungkinan yang akan terjadi. Pada kasus ini harga beras naik sehingga warga rela untuk antre berjam-jam. Kemudian untuk modus tollens, akibat yang dihasilkan tidak terjadi, maka otomatis kemungkinan yang ada juga tidak terjadi, di mana pedagang menaikkan harga jual dan harga beras tidak stabil. Kemudian untuk silogisme disjungtif, di mana terdapat 2 kesimpulan. Apabila salah satu opsi tersebut bukanlah kenyataan, maka kesimpulan yang satunya adalah kenyataan yang sesungguhnya. Pada kasus ini, seorang ibu diberikan 2 pilihan, yaitu untuk membeli beras dengan harga murah tetapi kualitasnya medium, atau membeli beras dengan harga mahal yang kualitasnya premium. Namun ternyata ia membeli beras dengan kualitas medium yang harganya murah. Kemudian untuk dilema sendiri, apapun hal yang terjadi, akibat yang dihasilkan akanlah sama. Pada kasus ini, apapun kondisi yang terjadi, stok beras akan tetap sedikit karena perubahan iklim dan juga turunnya volume produksi pupuk. Sedangkan untuk silogisme hipotetis, jika A terjadi, maka B otomatis terjadi. Di mana dikarenakan adanya kenaikan harga beras, konsumen harus mengurangi pembelian telur dan juga cabai. Berikut saya akan menjelaskan tentang argumen dan counter-argumen. Argumen pada kasus ini adalah Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kenaikan harga beras disebabkan oleh kondisi iklim dan hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia namun hampir terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, kondisi iklim merupakan salah satu faktor utama dalam kenaikan harga beras. Berikut adalah counter argumen. Dalam kasus ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kenaikan harga beras disebabkan oleh kondisi iklim dan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun hampir terjadi di seluruh dunia. Namun, sejumlah pengamat mengatakan bahwa beberapa negara seperti Thailand, Vietnam tidak mengalami kekurangan beras ataupun kenaikan beras dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Presiden Joko Widodo sulit untuk dibenarkan.
Selanjutnya adalah argumen induktif spesifik. Dalam proyek ini kami mengambil dua contoh, yaitu yang pertama tentang analogi. Analogi ini di mana berkaitan dengan dua hal yang mempunyai kesamaan atau keadaan yang sama, sehingga dapat diambil kesimpulan yang serupa atau sama. Untuk contoh dalam kasus beras ini yang kami dapatkan, yaitu di mana Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa harga beras yang naik diakibatkan adanya perubahan iklim. Dan juga ada ahli pertanian, yaitu Bustanul Arifin, juga mengatakan hal yang sama bahwa penyebab dari kenaikan harga beras adalah faktor El Nino atau perubahan iklim. Selain itu, ada juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga berpendapat bahwa selain dari penyebab El Nino sebagai salah satu faktor utama dari peningginya harga beras di Indonesia, ada juga beberapa faktor lain, yaitu penurunan produksi pupuk yang menyebabkan kenaikan harga beras. Jadi, dapat disimpulkan secara analogis bahwa penyebab utama dari kenaikan harga beras disebabkan karena adanya perubahan iklim atau adanya El Nino di Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah kausalitas atau hubungan sebab akibat, di mana argumen ini berpatokan pada adanya hubungan sebab akibat ataupun sebaliknya. Dari kasus yang dianalisis, dapat adanya hubungan sebab akibat, yaitu ahli pertanian sendiri mengatakan bahwa adanya El Nino atau perubahan iklim yang menyebabkan penurunan produksi beras sehingga harga beras itu melonjak naik. Kemudian ada juga faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga beras, yaitu ekonomi beras global, di mana pada bulan Juli tahun 2023 lalu, India melarang ekspor beras karena adanya pertimbangan politik. Akibatnya, kenaikan harga beras di Indonesia melonjak naik dan menyebabkan masyarakat kesusahan dalam mengonsumsi beras sebagai makanan pokok di Indonesia. Dan juga hal ini mengakibatkan warga di beberapa daerah mengantri beras yang dibagi oleh pemerintah daerah setempat. Berikut adalah kesesatan berpikir secara informal. Terdapat dua kesesatan berpikir secara informal pada kasus ini. Yang pertama adalah argumentum ad ignorantiam. Pada kasus ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kenaikan harga beras disebabkan oleh kondisi iklim yang mengakibatkan terjadinya gagal panen. Sementara itu, Menteri Pertanian juga mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kondisi El Nino dan beberapa faktor yang mengakibatkan turunnya volume produksi pupuk sehingga banyak petani yang sulit untuk mendapatkan pupuk. Namun akhir-akhir ini Kementerian Pertanian mengungkapkan kembali bahwa hasil produksi beras sejak akhir tahun 2023 masih menunjukkan angka yang surplus. Dengan kata lain, stok beras masih tercukupi. Oleh karena itu, tidak ada bukti yang konkret dari penyebab harga beras yang naik. Untuk kesesatan berpikir informal yang kedua, yaitu ignorantio elenchi, di mana kesimpulan yang disampaikan tidak sesuai dan argumen meleset. Pada tahun 2023, Jokowi mengusulkan impor beras sebanyak 2 juta ton, sedangkan pada tahun 2024, beliau mengusulkan sebanyak 3,6 juta ton. Namun, Kepala Badan Pangan Nasional berpendapat untuk meningkatkan produksi beras dibandingkan meningkatkan impor beras. Dalam kenyataannya, kebutuhan beras dalam negeri tidak cukup, dan peningkatan produksi beras dalam negeri sulit untuk dilakukan, sehingga tetap perlu dilakukan impor beras.